Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan berkah dan barokah serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan memaparkan sebuah narasi dari keikhlasan serta pasrah dan kesabaran daripada Santri Piningit dalam menjalani sebuah kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan kita ini. Jadi kata ikhlas dan pasrah sering kita salah paham dalam mengartikannya. Sedangkan ikhlas adalah merelakan apa yang bukan milik kita ketika diambil oleh yang Sang Pencipta alam semesta ini. Karena semua adalah miliknya, kita harus rela untuk betul-betul mengikhlaskan dengan sepenuh hati. Bukan berarti akhirnya kita gerundel untuk atau menggandulin sehingga pikiran kita menjadi kacau, galau dan mungkin gabut atau istilah anak sekarang. Jadi kita tidak plong lah istilahnya begitu ya. Jadi di dalam kehidupan ini satu keikhlasan adalah sesuatu yang mesti kita terapkan dan kita betul-betul adopsi dan kita pakai dalam sebuah kehidupan ini agar kita tentram, tenang, dan damai. Semua faktor, ketiga faktor penting dalam kehidupan ini adalah untuk kita mencapai sebuah ketenangan hidup, sebuah kedamaian, dan kita menjadi terang benderang dalam kita berpikir dan mungkin untuk mencerna dari segala apa yang mesti kita pelajari dari sekitar kita, dari Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mulai memasuki kepada hal pasrah. Jadi pasrah sesuatu yang mesti kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Esa, kepada Yang Maha Kuasa, kepada Yang Maha Agung, kepada Yang Maha di atas segala-galanya, yakni yang bisa memberikan sebuah tuntunan dan kehidupan untuk kita hidup di dunia ini, yakni kita pasrahkan segalanya kepada Allah Azza wa Jalla. Serta memang sulit gitu. Memang kita sebagai manusia hidup memang sulit untuk merelakan sesuatu yang pernah kita miliki. Seperti ibaratnya kita memiliki sebuah boneka, ketika anak kecil memiliki sebuah boneka dengan senangnya, kemana saja dia bawa. Dia main, dia bawa. Mungkin dia tidur pun hingga dipeluknya boneka tersebut. Nah, ketika lantas boneka itu diambil atau hilang, anak kecil ini kan lantas meraung-raung dan mungkin guling atau ibaratnya tepar. Nah, inilah sebuah yang mesti sesuatu hal yang perlu kita cermati dan mesti kita belajar bahwa sesuatu yang kita miliki itu bukan milik kita. Ya kan? Ya itu tadi, padahal apa yang kita miliki seyogianya adalah milik daripada Sang Kuasa yang Maha Esa tadi gitu loh. Jadi tidak seperti anak kecil tadi gitu. Kita nggak boleh gitu ketika apapun udah diambil oleh Yang Kuasa yang memiliki apapun semua alam semesta ini dan kehidupan kita, ya sudah, ikhlaskanlah dan pasrahkanlah gitu. Jadi mindset inilah yang sering kita itu tergelincir dalam sebuah fenomena kehidupan sehingga kita lalai gitu loh. Jadi sedangkan yang sudah melekat pada diri kita itu bukanlah keikhlasan, udah tidak mungkin kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan adalah ketika sifat dan akhlak itu muncul dan menempel di dalam hati kita, adalah yang penuh dengan segala keikhlasan itu yang tercerna dan tersemat di dalam otak dan hati kita adalah sebuah keikhlasan. Sebuah keikhlasan merupakan sebuah cerminan sebuah kebahagiaan dari seseorang agar kita menjadi kebahagia karena kita mempunyai sifat-sifat yang ikhlas dan pasrah tadi. Dan pada hakikatnya sebuah kepasrahan adalah penyerahan diri seutuhnya kepada
Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha semampu kita untuk berusaha menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Sang Pencipta semesta alam ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu kepasrahan itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau pasrah ya sudah, kita pasrahkan seluruh kehidupan kita kepada Sang Pencipta yang sudah betul-betul memberikan segala barokah dan berkah kepada diri kita yang kadang-kadang kita lupa dan lalai, dan sering lupa itu, dan juga suka lalai. Ini kita ketika kita harus jujur dalam sebuah kehidupan ini, yang jelas kita sering lupa dan lalai gitu untuk mensyukuri apa yang telah diberikan dari Sang Pencipta kepada diri kita, yakni sebuah kehidupan, segala kenikmatannya. Sehingga Satrio Piningit itu kan selalu memberikan sebuah tausiah, sebuah wejangan, sebuah kata-kata bijak, nasihat-nasihat bijak yang disampaikan dengan arif dan bijaksana, serta memberikan sebuah suri toladan dalam kehidupan, dalam bersikap, bertindak, dan berbuat. Nah, inilah makanya kita selalu mesti dan harus mengikuti jejak dan langkah daripada Satrio Piningit tersebut. Untuk mengikutinya, yakni adalah suri toladannya, untuk diambil, dipelajari, diambil, dan untuk kita terapkan kembali di dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, agar kehidupan kita itu selalu searah, seiring dan sejalan, tidak menyimpang dari suatu hal yang dapat merugikan diri kita karena mungkin bersinggungan atau berbenturan dengan norma-norma agama, susila, dan mungkin pemerintahan. Sehingga ketika kita mengikuti anjuran dan ajaran daripada Satrio Piningit, insya Allah kita akan lurus di dalam berjalan dalam satu relnya, menuju kepada jalan kebaikan, jalan yang betul-betul diridhoi oleh Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta ini. Lantas kemudian Satrio Piningit akan mengajarkan kepada yang terakhir adalah sabar. Jadi sabar adalah merupakan kondisi, ya kan, kondisi daripada kita yang untuk bisa menerima segala sesuatu apapun yang kita terima. Yakni kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya disebut namanya nrimo ing pandum. Nah, nrimo ing pandum ini adalah menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Sang Pencipta, agar kita betul-betul ikhlas untuk menerimanya. Sedangkan sabar tak bisa diamalkan, hanya sabar yang tidak bisa diamalkan, ya kan? Dari ketiganya kan kita bisa diamalkan, tapi hanya sabar, ya kan? Dan kemudian masuk kepada adalah pasrah. Pasrah, ini ada 3 kategori tadi yang selalu beriringan, berurutan, dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Yaitu pasrah adalah ikhlas, pasrah, dan sabar. Nah, gitu loh. Nah, ini 3 kategori ini yang mesti manusia atau kita sebagai orang harus kita miliki untuk menjadi manusia yang betul-betul selaras sesuai dengan namanya ucapan, perbuatan, tindakan. Baik kita ngomong di belakang, bertindak di depan atau di belakang itu sama seperti apa yang kita ucapkan, yaitu yang disebut namanya insan kamil. Dengan insan kamil adalah orang yang tidak munafik, hanya itu. Jadi manusia semuanya untuk belajar kepada Satrio Piningit agar kita menjadi manusia yang betul-betul tidak munafik, manusia yang bisa dipercaya, baik ucapan, lisan, dan perbuatan. Hanya itu sebetulnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Bab masalah ikhlas, pasrah, dan sabar saya sampaikan. Mungkin kalau ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita masih belajar dan belajar terus. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Humsikum wa nafsih bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.